Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, nggak bisa tidur untuk bermaulid kepada baginda Rasul dan mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa kama qala ta'ala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Mushola Al-Maidah beserta seluruh jajaran pengurus. Izin kalau namanya tidak disebutkan satu persatu ya Pak. Segenap panitia, penyelenggara, Bapak Nurjaya beserta segenap penyelenggara yang lain yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon maaf juga tidak disebutkan namanya satu persatu. Para alimil ulama, para asatidz, para guru, para kiai, ibu-ibu sada, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus guru kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Yadin ya, yang hadir bersama-sama kita. Doakan Pak guru kita biar sehat walafiat, panjang umurnya, bisa membantu kita untuk bersama-sama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala beserta Al-Qur'an, sehingga Quran menjadi obat buat kita. Obat lahir, obat batin, obat jasmani, obat rohani, dan nanti di hari kiamat menjadi syafaat buat kita, menolong kita dari kesusahan di alam kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah maulid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, dan ini adalah suatu hal yang paling utama, adalah memuji dan memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan sehat, malam hari ini kita masih diberikan kuat, malam hari ini juga insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Sholawat dan iring salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan alam Kangjeng Rasul yang agung, Nabi Yuna, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi umatnya, nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus jamaah maulid di Mushola Al-Maidah. Alhamdulillah sesuai dengan namanya Al-Maidah ini hidangan, alhamdulillah pas maulid Nabi hidangannya banyak banget. Yang ada di sini sudah segini banyaknya, yang belum dikeluarin juga masih banyak banget. Ntar belum lagi yang mau dibungkusin jadi berkat buat Bapak Ibu semuanya nanti pulang insya Allah kalau ada. Pak Nurjaya ada berkatnya nggak nih buat di Madro? Ada. Ya kasihan ngabokin dulu dari tadi, suaranya udah cengap-cengap, udah dikasih parcel, udah dikasih apa-apa kasihan. Dan biar napasnya agak legaan. Kalau enggak kasih nanti buat rokok, suka ngerokok enggak? Enggak, belajar ngerokok biar bisa. Kalau saya memang enggak ngerokok, kecuali ada yang bagi sama rokoknya lagi ada, baru bisa ngerokok. Itu juga kalau pengen, kalau enggak pengen enggak jadi ngerokok.
Bulan ini adalah bulan Maulid. Bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Senin tahun Gajah tahun 571 Masehi dulu. Sekarang kita peringati karena yang kita peringati adalah orang yang suci, yang kita peringati adalah orang yang baik, bahkan orang terbaik, orang terhebat, dan membuat kita selamat, umatnya selamat. Semua yang ikut baginda Nabi pasti bahagia hidupnya, termasuk musola, Al-Maidah dan jamaahnya. Ini menjadi bagian untuk mendapatkan ridho Allah dan selamat karena melaksanakan Maulid malam ini. Alhamdulillah. Ibu senang gak kalau maulid? Senang. Ibu udah ngeluarin apa buat maulid? Tadi isi enggak kotak itu tadi? Isi. Nah, ibu yang ibu isi tadi pilihannya 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Yang dikeluarin tadi yang mana? Yang 100.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar dan Allah ampunkan. Kalau memang tidak 100.000. Tapi kalau memang 100.000, insya Allah sahabat Rasul baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua sahabat menyatakan setiap dirham, setiap makanan, setiap minuman, setiap tenaga, setiap pengorbanan, setiap ilmu, setiap tenaga, setiap kebersamaan yang disajikan, disuguhkan, diperuntukkan buat maulid itu menjadi bagian untuk mendapatkan ridho dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap dirham, setiap uang yang ibu keluarkan tujuannya buat maulid. Ada yang uangnya dibeliin jeruk. Tadi ada yang beli jeruk? Ada, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada yang beli lontong? Ada, alhamdulillah. Ada yang beli semangka? Enggak ada. Emang tukang semangka kagak ada? Ada yang beli melon? Kagak ada. Emang tukang melon tutup? Tutup, enggak ada ya. Setiap dirham, setiap uang, setiap lembaran yang diberikan dan dijadikan sebagai penunjang maulid Nabi SAW, semua sahabat menyatakan satu, menjadikan wasilah akan diberikan syafaat. Amin. Amin apa Bu? Yang kencang, biar yang umur sehat jasmani rohani, yang sakit jadi sehat, yang sehat tambah berkah, yang udah berkah dapat ridho Allah, dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngeluarin 5.000, alhamdulillah. Yang 10.000, alhamdulillah. Yang 20.000, alhamdulillah. Tadi ada yang ngeluarin 100.000, tapi tolong diperiksa Pak, tadi di kardus benar nggak ada yang 100.000-an? Ada orang nukarin. Ya? Orang nukarin. Oh, jadi dimasukin 2.000, diambil 98.000. Biasa gitu mah. Itu di pondok bedanya begitu. Gitu. Biasanya bapak nggak mau ngasih uang 100.000, taunya mah dia nukerin. Gitu, ditaruh 2.000, diambil 98.000. Gitu. Tapi alhamdulillah masih berbagi. Coba nuker doang, aduh, masya Allah, jadinya kita bisa terusnya ada ridhoan mah. Setiap dirham, setiap uang yang digunakan untuk maulid Nabi akan menjadikan syafaat baginda Rasul nanti di hari kiamat. Hidupnya akan jadi berkah, hidupnya akan selamat, di akhirat bahagia, di akhirat selamat. Mudah-mudahan yang disajikan untuk maulid Nabi menjadikan asbab bisa bertemu dengan baginda Nabi. Amin ya Rabbal. Kenapa kita melaksanakan maulid Nabi? Kalau kita melaksanakan maulid Nabi, satu, menandakan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi. Setidaknya ingat kepada Nabi. Ibu Nabi, ingat gak dengan Nabi kita sekarang? Ibu kenal dengan Nabi, dengan Rasul Nabi Muhammad yang agung, Muhammad bin Abdullah, kemudian putranya Siti Aminah. Ibu kenal nggak? Ibu pernah ketemu nggak? Nggak pernah ketemu. Tapi Bapak Ibu sekalian, siapapun yang tidak mengenal Rasul tapi beriman
kepada baginda Rasul, walaupun orangnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi cinta kepada baginda Nabi, mengikuti sunnah baginda Nabi, maka dia akan dipertemukan nanti dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman kana taqdimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia dia orang-orang yang tujuannya adalah untuk takdim, untuk mahabbah, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, untuk meninggikan syiar agama Islam, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahmi, kemudian menguatkan tali ukhuwah Islamiyah, maka itu semuanya menjadi bagian kecintaan kepada nabinya, Nabi Muhammad yang agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada nggak ibu-ibu? Ada rumahnya gerah banget. Emang nggak dipasangin kipas, Bu? Enggak. Ini bapak-bapak ada nih, Pak? Ada di dalam. Ada kipasnya enggak? Banyak. Ada. Alhamdulillah, jangan dimatiin kalau diperluin. Nabi Muhammad adalah nabi yang agung. Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia. Nabi Muhammad adalah contoh sejati yang telah mencontohkan berbagai macam kegiatan-kegiatan dari perintah Allah, mulai yang lahir sampai yang batin, mulai yang kecil sampai yang besar, mulai yang sedikit sampai yang banyak, mulai yang ringan sampai yang berat. Semuanya ada pada diri baginda Nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencontoh baginda Nabi, tidak salah kalau kita mencontohnya. Kalau kita meniru baginda Nabi, tidak salah kita menirunya. Kalau kita berbuat seperti perbuatannya Nabi, maka untunglah bagi kita, tidak rugi bagi kita meniru perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin tahu siapa kira-kira makhluk Allah dan manusia yang paling tampan, paling ganteng yang Allah ciptakan? Saya. Bapak kan pembawa acara. Nah, di atasnya Bapak adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul itu orang yang paling tampan, orang yang paling ganteng. Enggak ada lagi makhluk Allah yang Allah ciptakan seganteng baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Coba Bapak Ibu, siapa orang yang berhasil di alam dunia ini? Orang yang paling berhasil yang harus kita tiru adalah salah satunya adalah baginda Nabi. Siapa suami yang telah lulus di jalan Allah, mencontohkan sebagai suami yang baik terhadap istri dan keluarganya? Contohnya adalah Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pemimpin yang perlu kita tiru dan dia sudah sukses dan lulus dalam titik kepemimpinannya? Adalah contoh yang konkret adalah kepemimpinannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu pemimpin semua pemimpin, memimpin segala pimpinan. Bukan hanya sekedar dunia, tapi memimpin sampai ke akhirat kelak. Siapa yang nanti memimpin untuk memimpin turunnya syafaat? Syafaat dipimpin oleh baginda Rasul, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sesudah Nabi melakukan perjuangan ketika sudah diperintahkan oleh Allah, ketika lahir pun, bahkan sebelum lahir pun sudah diadakan dan dinampakkan tanda-tanda kehebatan yang luar biasa kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira yang terjadi ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang agung, Nabi Muhammad akan dilahirkan, kemudian timbul keanehan, keajaiban yang terjadi untuk memperlihatkan keagungan dan kekuasaan Allah? Salah satunya di antaranya adalah wa kusyatil ardu ba'datu lijadbiha ila akhiril, apa namanya, itu di dalam Al-Ghazali. Jadi kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, adalah kota yang sangat gersang. Tempat-tempat yang gersang ketika Nabi akan dilahirkan maka berubah menjadi subur. Aliran-aliran sungai yang tadinya kering kerontang ketika Nabi akan lahir maka berubah menjadi penuh dengan air yang sangat deras. Pepohonan yang tadinya gersang, tanah yang tadinya gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ketika baginda Nabi akan lahir maka tumbuh-tumbuhan menjadi subur di tempat itu. Alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu keajaiban Allah yang dinampakkan ketika baginda Rasul
dilahirkan oleh Allah adalah seperti dalam Al-Barjani disebutkan wa aina atisimaru wa adna syajaru lil jani jana. Pohon-pohonan tiba-tiba menjadi berbuah. Kemudian buahnya itu berbuah sangat lebat dan sangat banyak. Dia merundukkan pohonnya, kemudian menundukkan dan menjadikan mudah orang yang akan memanennya. Kalau sekarang Bapak Ibu kalau mau panen buah, kira-kira di tempat kita buahnya tinggi, kira-kira kita yang naik atau pohonnya yang merunduk? Kita yang naik. Kita yang naik atau pohonnya yang merunduk? Kita yang naik. Kitanya yang naik, galak yang dipakai, segala bambu kita pakai, tangga kita pakai, tambang kita pakai, kaki kita pakai. Sewaktu Nabi SAW akan dilahirkan, tumbuhan yang tadinya tidak berbuah berubah menjadi berbuah dan buahnya sangat banyak. Kemudian dimudahkan oleh Allah dengan kekuasaannya, dengan kudrohnya, pohon-pohon tersebut menundukkan batang-batangnya, merendahkan buah-buahnya, sehingga dengan mudahnya para petani mengambil buah dari pohon tersebut. Enak banget, Bu. Ini apa nih? Ini adalah salah satu kebaikan yang Allah nampakkan karena baginda Rasul akan baru akan dilahirkan sudah seperti itu keajaiban yang Allah nampakkan. Buah yang tadinya tinggi itu turun jadi ke bawah. Yang paling atas turun dari ke bawah, sehingga yang punya, sehingga ya petani tidak perlu lagi naik, tidak perlu lagi ngambil galah untuk mengambil buah, tapi sebaliknya buah nyamperin para petani. Di sini ada nggak pohon yang kayak begitu? Kalau ada pohon yang kayak begitu, asal buahnya berbuah, asal pohonnya berbuah, kemudian buahnya mau diambil, tidak mau diambil, nyamperin yang mau ngambil, kira-kira jadi rame apa jadi viral? Wah, jadi viral, Bu, Pak. Ini dari Victor, udah karuan pada datang. Dari Buaran udah karuan jagain baik di pohon itu. Kenapa? Ada pohon aneh. Asal buahnya mau diambil, bukan harus pakai galah, tapi pohonnya merendah, tapi buahnya turun, nyamperin orang yang mau ngambil. Wa aina atirtimar wa adna syajarul jani jana. Bahkan keanehan yang lain adalah wana topal bihablihi kul mudabatil li quraisyim bi bisohil al-sunil arabiyah. Apa itu artinya? Apa artinya? Ya. Hewan-hewan membicarakan tentang kehamilan baginda Nabi, berbicara bahasa Arab antar hewan-hewan, kemudian menceritakan kehebatan yang akan terjadi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan menceritakan seorang calon Nabi dan Rasul akan segera hadir dan membuat bahagia dan nikmat semua makhluk. Ya coba Bu, kambing pada ngomong, kata kambing, bing, tahu kan kambing itu ya? Kambing sama kambing bicara antara kambing. Sebentar lagi akan turun seorang junjunan yang agung. Sebentar lagi akan lahir seorang manusia terpilih di hadapan Allah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Itu sebentar lagi akan diturunkan ke alam dunia ini dan akan menjadi rahmat bagi semua alam ini. Begitu juga sapi, dia berbicara dengan bicara yang sama. Begitu juga onta, dia berbicara dengan pembicaraan yang sama, menceritakan tentang kehamilan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang sedang dikandung oleh ibundanya Siti Amin. Siti Amin. Hebat nggak tuh Pak? Ada nggak anak kita waktu kita kandung kambing pada ngomong? No. Ada nggak Bu? Ibu pernah ngandung nggak Bu? Mana goreng iya pernah ya. Ibu-ibu yang sedang hamil, pernahkah ibu-ibu ketika ibu hamil kemudian ayah membicarakan kehamilan ibu-ibu bahwa ibu sedang hamil dan yang ibu kandung adalah seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang soleh, kemudian akan menjadi orang yang besar, orang yang hebat, seorang pemimpin yang akan memberikan selamat dunia sampai akhirat. Pernah nggak ibu hamil kayak begitu bicara antara hewan-hewan berbicara membicarakan kehamilan kita? Pernah nggak Bu? Nggak pernah. Ya. Karena kita juga nggak tahu bahasa ayat. Betul kan Bu? Kambing, domba, sapi, kerbau pada membicarakan kanjeng Nabi bahwa sebentar lagi akan lahir.
Makanya tidak heran buat kita kalau kita baginda Nabi SAW dilahirkan, walaupun tidak saat dilahirkan Nabi kita ada, tapi sekarang berada pada zaman yang berbeda. Wajar kalau kita sebagai umatnya yang cinta kepada Rasul Nabi Muhammad SAW yang agung mencintai dengan memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah. Ada yang bawa jeruk, ada yang bawa buah, ada yang bawa kue, ada yang bawa air, ada yang bawa tangan hampa juga ada yang bawa bawaan, ada yang juga enggak bawa bawaan. Dua-duanya adalah makhluk Allah yang untung dua-duanya. Betul nggak tuh Bu? Yang bawa untung nggak? Untung. Yang nggak bawa untung nggak? Untung. Kenapa yang nggak bawa untung? Ya sekarang orang pada bawa. Kalau bawa semuanya kira-kira yang makan siapa? Yang nggak bawa ikut ke bawah, ikut kebagian. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang tadi bawa minuman, bawa makanan, menerjemahkan uang di musola Al-Maidah ini, mudah-mudahan rezekinya diterima sebagai sedekah. Yang menjadikan ibu bapak sekalian menjadi sehat, menjadi kuat dan menjadi taat, dan juga menjadi kukuh dan kokoh tali silaturahmi dan ubudiyah di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan wasilah maulid akan menjadikan kita semuanya yang hadir di tempat ini menjadi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak masih kuat nggak nih Pak? Ini sampai jam berapa nih Pak? Jangan lama-lama. Sampai jam 9:30 ya, lewat 10 cukup. Biasanya mah ngaji kan gak lama-lama kalau ngaji mah. Ya Pak. Keagungan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya yang lain adalah seorang nabi yang kuat. Seorang nabi yang kuat. Di samping seorang nabi yang kuat, beliau adalah seorang nabi yang hebat. Kuat kesabarannya, hebat ketaatannya, banyak ibadahnya, banyak kesolehannya, banyak ubudiyahnya, banyak muamalah baiknya. Makanya contoh dan suri tauladan yang beliau lakukan menjadi contoh buat kita untuk mengikuti agar kita menjadi umat Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Bu, Bapak-bapak. Hebatnya baginda Nabi itu pejuang yang ulu, pejuang yang tangguh, tidak patah semangat, tidak pernah lelah. Bahkan kalau kita mendengar cerita ibadah yang paling banyak dilakukan oleh baginda Nabi, contohnya seperti sholatnya, sholat baginda Nabi, itu akibat sholatnya atau karena sholatnya baginda Nabi sampai kakinya menjadi pada bengkak. Betul nggak tuh cerita itu? Kaki baginda Nabi sampai bengkak karena banyaknya sholat yang dilakukan. Nah kalau bapak-bapak pernah nggak kakinya bengkak? Pernah. Semurat. Kalau ibu-ibu pernah nggak kakinya bengkak? Ini pada remaja pernah nggak kakinya bengkak? Pernah. Karena apa? Karena sholat. Semurat. Kesandung. Karena sholat, karena kesandung baru bengkak. Itu. Nah kalau ibu-ibu yang bengkak kenapa itu? Asam urat. Asam urat. Asam urat. Jadi kalau asam urat mah jadi digorain baik, jadinya segala apa boleh digorain. Kolesterol. Tuh, kanjeng Nabi ibadahnya paling banyak. Allah pun menjaminkan beliau sebagai ahlu surga, ahlul jannah. Umatnya pun yang mencintai baginda Rasul, mengikuti petunjuk Rasul, beramaliyah seperti amilah amaliyah baginda Rasul, itu pun akan menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Amin ya Rabbal alamin. Pak, tadi kaki Bapak bengkak karena apa Pak? Kesandung. Ada yang karena duri? Ada. Kirain kakinya bengkak karena banyak ruku. Kirain kakinya bengkak karena banyak sujud. Kirain kakinya bengkak karena banyak berjalan menuju musola Al-Maidah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi, apakah Allah akan mendiamkan kita? Allah justru sebaliknya akan lebih memperhatikan kita. Karena apa? Orang yang meniru mencontoh baginda Nabi, salah satunya adalah orang yang ingin berjumpa dengan kebahagiaan dan ridho
Betul. Yang kedua, orang yang cinta kepada baginda Nabi dan ikut mengikuti perjalanan baginda Nabi dari akwal ucapannya, ahwal perbuatannya sampai qalbu kepada amalia hatinya adalah orang-orang yang ingin nanti di hari kiamat mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kemudian yang ketiga, orang yang akan meniru mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang ingin memperbanyak zikir mengingat Allah sebagai hambanya kepada Khaliknya atas anugerah yang diberikan yang begitu banyak agar menjadi manusia yang bersyukur, karena bersyukur kepada Allah akan menjadi dilimpahkan dan ditambahkan nikmat dan rahmat yang Allah berikan yang sudah diterimanya lebih banyak daripada apa yang sudah ada. Alhamdulillah. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang akan meniru Nabi, yang akan mencontoh Rasul adalah orang-orang yang pertama ingin bahagia di hadapan Allah. Ketika wafat husnul khotimah, alhamdulillah. Ucapan akhir kalamnya ketika dia najah sakaratul maut, ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang mencontoh baginda Nabi SAW adalah orang yang sejatinya ingin mengabdikan dirinya kepada Allah setelah dia tahu kepada Allah dengan ma'rifatnya, dengan ilmu-ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul kewajiban yang disebut ta'abud kepada Allah. Kemudian setelah ta'abud kepada Allah, mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, melakukan, mengamalkan, memperbanyak perbuatan untuk mendapatkan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang dijadikan tujuan dalam hidupnya, tujuan dalam usahanya, tujuan dalam pengabdiannya, tujuan dalam belajarnya, tujuan dalam melaksanakan maulidnya, tujuan dalam kehadiran di tempat maulidnya, kecuali tujuan itu adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas selalu menjadi lantunan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apabila kita banyak keperluan, apa kita perlu pertolongan, maka hanya bertolonglah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Coba Bu sekali lagi. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tiyamu binafsihi
sujud maka mukhalafatul lil hawa bisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayat samian basir ran mutakar. 20 sifat wajib kita mengetahui. Setidaknya agendakan dalam diri kita mau menghafal sifat 20. Bagaimana kita mau mengenal Allah? Sifatnya Allah juga tidak benar. Jadi kenali dulu sifatnya Allah. Satu, Allah wujud, Allah ada, mustahil Allah adam, mustahil Allah tiada. Kalau Allah adam, kalau Allah tiada, tidak mungkin tercipta alam, makhluk dan lain sebagainya. Dua, kidam. Kidam itu artinya terdahulu Allah, dan terdahulunya Allah tidak diawali oleh tidak ada. Berbeda lagi dengan kita makhluknya, adanya kita sempat tidak ada dulu. Betul nggak Pak? Ini Pak RW ya Pak. Pak RW kan sekarang ada. Adanya Pak RW mengalami masa tidak ada. Pertama tidak ada, kemudian ada. Sebelum ibunya mengandung Pak RW belum ada. Kemudian dikandunglah, kemudian dilahirkanlah. Setelah dia lahirkan baru berwujud Pak RW. Pak RW orang mana Pak RW? Orang sini, orang Buaran ya Pak RW. Ya, lahir di Buaran Pak RW. Bukan di rumah sakit, di bidan. Bukan. Ya dulu mah kan belum ada bidan ya. Ya dulu lahirnya di balai kan, terus dibacain doa, ditaruh di tambang nggak? Kagak tahu. Aturan kalau tahu ya Pak RW minta ditaruh di tampak, cuman karena aturannya nggak ada gitu, jadi Pak RW nggak ditaruh di tampak. Tapi alhamdulillah Pak RW sampai sekarang panjang umur ya. Kenapa Pak RW kalau jadi RW ikhlas? Betul ya Pak? Bener nggak Pak? Ini Pak RW kalau ngerjain apa-apa ikhlas? Ikhlas, alhamdulillah. Orang ikhlas biasanya panjang umur. Orang ikhlas biasanya sehat walafiat, rezekinya banyak. Terus kalau dia nggak punya duit nggak pernah ngomong kalau orang ikhlas. Betul ya Pak? Cuman orang yang ikhlas lagi adalah orang yang punya. Ketika tahu Pak RW nggak punya, maka dibagilah. Nah itu orang yang ikhlas. Betul ya Pak? Jadi orang ikhlas itu dua. Satu, orang yang ikhlas beramal. Dua, orang yang ikhlas mengeluarkan amal. Jadi amaliyahnya sebagaimana Nabi mencontohkan. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, kekayaannya berlimpah tapi gak pernah sampai terbawa tidur, apalagi sampai menginap dan bisa sampai di waktu pagi. Tidak pernah Nabi ada sepeser pun sampai nginep di rumahnya. Nah coba kalau bapak-bapak ibu-ibu punya nggak uang 1.000 yang sampai nginep sampai waktu besok? Lah bukan sampai besok lagi Pak RW, duitnya di bank banyak buat apa? Ini buat nanti masa depan. Masa depan belum ketahuan kapan. Jadi buat waktu yang belum kita ketahui aja udah persiapan. Nabi nggak pernah kayak begitu. Jangan sampai besok. Besok hari apa tuh? Hari Minggu ya, hari Ahad. Ingat-ingat nih kudu apa nih, jangan Minggu mulu. Hari Ahad kudu apa? Hari Ahad. Terus besoknya apa lagi selain Ahad? Kedua Isnin, terus Selasa, terus Arbi'a, terus Khamis, 5, terus Jumat. Kurang aina Jumat gitu. Ya kan kalau makan bang Syaib gitu. Terus Sabtu, terus Ahad gitu. Kangjeng Nabi kalau besok hari Ahad uangnya nggak pernah sampai nginep di malam ini. Sebelum beliau tidur uangnya sudah habis didermakan kepada orang lain. Nah ibu-ibu boleh mencontoh itu. Nggak apa-apa besok kita nggak punya, tapi Allah sudah siapkan itu semua. Tinggal ibu bapaknya yakin saja. Untuk urusan hidup kata Allah, aku sudah siapkan semuanya. Tapi untuk urusan matimu, kau cari sendiri. Dipahami Bu? Tapi terkadang kita kebalik, buat dunia kita lebih khawatir. Buat untuk kehidupan akhirat nanti kita nggak khawatir sama sekali. Nggak apa-apa ngaji mantar aja, ntar kalau udah agak senggangan lah nunggu senggang Pak. Senggang bukan malah senggang, malah sibuk, malah repot. Akhirnya belajar kagak, ke majlis taklim juga kagak, terus datang ke masjid juga kagak, nungguin waktu senggang. Giliran waktu senggang mati.
Betul kan Bu? Kan ada yang udah senggang-senggang mati ada. Apalagi sekarang ini ibu-ibu nih hati-hati yang paling banyak nih orang meninggal itu orang sehat nih sekarang. Betul kan Ibu? Makanya Ibu mau pilih sehat kan sakit. Sekarang nih yang lagi sehat yang